warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Aprilia Maulida. Saya dari kelas 11 MP2. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi bab 1 pada mata pelajaran sarana dan prasarana, yaitu tentang administrasi dan regulasi sarana prasarana kantor. Nah, memahami ruang lingkup administrasi sarana dan prasarana kantor. Perlu diketahui bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian administrasi secara umum yaitu sebagai sebuah peralatan atau perlengkapan yang digunakan untuk mencapai kesuksesan bekerja dan usaha, pembangunan, proyek, dan sebagainya. Nah, adapun Association of Facilities Managers memberikan batasan definisi administrasi sarana dan prasarana sebagai sebuah cara mengelola aset dan bangunan dengan cara berkesinambungan. Nah, pengertian administrasi secara luas dan sempit. Secara luas, administrasi itu merupakan sebuah aktivitas yang hubungan kerjasama antara dua orang atau lebih dalam menggunakan sarana dan prasarana perkantoran menuju kelancaran pekerjaan. Sedangkan secara sempit, yaitu segala aktivitas yang berkaitan dengan segala hal yang bersifat teknis ketatarusahaan. Nah, adapun ciri-cirinya nih, teman-teman, ciri-cirinya itu yang pertama, terdapat tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua, terdapat bimbingan, kepemimpinan, dan pengawasan. Yang ketiga, terdapat kerjasama antara satu pihak dengan pihak yang lain. Yang keempat, terdapat kelompok manusia yang terdiri dari dua orang atau lebih. Dan yang terakhir, terdapat proses atau usaha melakukan suatu aktivitas atau kegiatan perkantoran. Nah, setelah itu terdapat juga fungsi dan tujuan administrasi sarana dan prasarana kantor. Adapun fungsinya yaitu memberikan kemudahan serta mampu mempercepat proses pekerjaan, mampu meningkatkan produktivitas dalam bekerja, dan yang terakhir, pekerjaan di kantor hasilnya menjadi lebih berkualitas serta terjamin. Nah, selanjutnya ada tujuan. Tujuan sebagai mana yang saya baca bahwa yang pertama sebagai cara untuk menjaga serta mempertahankan kondisi teknis dalam pekerjaan di perkantoran. Yang kedua, administrasi sarana prasarana kantor bisa menciptakan budaya dalam hal pemakaian sarana prasarana serta perbekalan kantor, khususnya dalam lingkungan kantor. Nah, tujuannya itu agar dapat mencegah pemborosan serta pemakaian sarana prasarana kantor yang menyimpang dalam segi penggunaannya. Dan yang terakhir, administrasi sarana prasarana kantor bisa menyediakan pedoman bagi karyawan suatu perkantoran. Nah, hal itu supaya para karyawan mampu melaksanakan pekerjaan serta tugasnya secara optimal. Nah, apa sih perbedaan antara sarana dan prasarana kantor? Baik, di sini saya ingin menjelaskan bahwa sarana ini merupakan peralatan atau perlengkapan kantor yang memiliki kesamaan, dan kesamaan itu berupa peralatan-peralatan kantor yang bergerak. Misalnya, mesin stensil, komputer, pencatat absen, printer, mesin-mesin kantor lainnya, bisa juga kayak bolpen, pensil, map, tinta, dan lain sebagainya. Sedangkan prasarana ini merupakan bentuk ruangan dan lahan yang dipakai untuk bekerja di perkantoran atau segala sesuatu yang ditunjukkan kepada benda-benda yang tidak bergerak. Misalnya gedung, ruang, dan juga tanah. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa sarana perkantoran ini merupakan perlengkapan kantor yang bisa bergerak, sedangkan prasarana kantor ini merupakan sesuatu yang tidak bergerak. Nah, ruang lingkup administrasi sarana dan prasarana kantor itu apa aja sih? Nah, yang pertama ada perencanaan pengadaan. Yang kedua ada pengadaan barang. Yang ketiga penyimpanan. Yang keempat inventarisasi. Yang kelima penyaluran. Yang keenam pemeliharaan. Yang ketujuh rehabilitasi. Yang kedelapan penghapusan. Dan yang terakhir pengendalian. Nah, selanjutnya ada juga materi regulasi sarana dan prasarana kantor. Nah, di sini terdapat pengertian bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian regulasi adalah sebuah peraturan. Adapun pengertiannya secara lengkap, yaitu suatu cara untuk mengendalikan sekelompok manusia dengan suatu aturan atau pembatasan tertentu. Penerapan peraturan atau regulasi dapat dilakukan dengan berbagai macam bentuk. Nah, hal tersebut seperti pembatasan hukum yang diberikan oleh pemerintah
regulasi oleh suatu perusahaan dan sebagainya. Baik, sekian pemaparan materi bab 1 dari saya. Apabila terdapat kekurangan dalam pemaparan materi ini, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.